Kesultanan As-Sahan, bagian 2, masa kejatuhan hingga integrasi. Tahun 1858, Kesultanan Siak dan Belanda menandatangani dokumen yang dikenal sebagai Perjanjian Siak. Dalam dokumen perjanjian tersebut, beberapa wilayah yang meliputi As-Sahan, Batu Bara, Serdang, Delhi, Langkat, dan Tamiang yang diklaim sebagai wilayah Siak diserahkan kepada Belanda. Tahun 1791, Siak melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah yang telah diklaim dalam dokumen perjanjiannya dengan Belanda. Serangan itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi Kesultanan Siak mengenai hak penguasaan wilayah. Namun, kesultanan yang tercantum dalam dokumen perjanjian tersebut tidak mengakui kekuasaan Siak atas mereka. Tahun 1859, Sultan Muhammad Husain tutup usia. Kepemimpinan As-Sahan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Ahmad Shah. Di tahun-tahun abad ke-19 ini, Kesultanan As-Sahan sudah melepaskan diri dari Kesultanan Aceh. Tidak ada catatan yang menjelaskan lepasnya As-Sahan ini, apakah di masa Sultan Muhammad Husain atau Sultan Ahmad Shah. Tahun 1861, Belanda mengangkat Elisa Necker sebagai residen di kawasan Riau. Elisa Necker kemudian menunjuk seorang bangsawan Minangkabau, Raja Burhanuddin, sebagai penasehat politik kawasan pesisir timur Sumatera. Dalam laporan yang diberikan oleh Raja Burhanuddin, kekuasaan yang diklaim oleh Siak terhadap beberapa wilayah di pesisir timur Sumatera tidaklah mendapat pengakuan. Melalui taktik diplomasi, Belanda berhasil menancapkan pengaruhnya yang kuat di negeri-negeri sekitar As-Sahan seperti Delhi, Serdang, dan Langkat. As-Sahan beserta beberapa wilayah seperti Batu Bara, Panay, dan Bilah tidak bersedia tunduk dalam pengaruh Belanda. Bahkan, Sultan Ahmad Shah mengusir secara tidak hormat utusan Belanda yang datang ke As-Sahan. Akibatnya, Belanda mengirimkan kekuatan militernya dalam jumlah besar dari Batavia. Tahun 1865, pasukan Belanda sampai di kawasan Kampung Boga yang masih kekuasaan As-Sahan. Satu demi satu, wilayah kekuasaan As-Sahan jatuh ke tangan Belanda. Kesultanan As-Sahan tidak mampu menahan serbuan pasukan Belanda yang didatangkan dari Batavia. Pasukan Belanda kemudian melanjutkan pergerakannya ke Tanjung Balai, ibu kota Kesultanan As-Sahan. Tidak ada pilihan lain, Sultan Ahmad Shah mundur ke pedalaman dan meminta bantuan ke para penguasa Batak. Pada 12 September 1865, pasukan Belanda berhasil menguasai istana Tanjung Balai. Kesultanan As-Sahan pun sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Sedangkan Sultan Ahmad Shah meneruskan perjuangan secara gerilya bersama para pasukan Batak. Namun, dalam sebuah pertempuran, pasukan Belanda berhasil menangkap Sultan Ahmad Shah, Tengku Muhammad Adil, dan Tengku Pangeran Besar Muda. Sultan Ahmad Shah dan adiknya, Tengku Muhammad Adil, selanjutnya diasingkan ke Riau. Sedangkan Tengku Pangeran Besar Muda diasingkan ke Ambon. Untuk mengisi tahta yang kosong, Belanda mengangkat Sultan Abdullah Nikmatullah Shah sebagai pemimpin As-Sahan. Sementara itu, meskipun Sultan Ahmad Shah telah ditangkap Belanda, kaum Batak di pedalaman terus melancarkan perang secara gerilya. Tahun 1867, Belanda membagi As-Sahan menjadi 3 wilayah onderafdeling atau setingkat kawedanan. Sebuah wilayah administrasi di bawah kabupaten namun di atas kecamatan. 3 wilayah onderafdeling tersebut meliputi As-Sahan, Labuan Batu, dan Batu Bara. Masih di tahun 1867, seiring tuntutan dari kaum Batak, Belanda akhirnya mengizinkan Sultan Ahmad Shah kembali ke As-Sahan. Sultan Ahmad Shah kembali menduduki tahta As-Sahan setelah menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Akte van Verband. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Ahmad Shah dilarang untuk terlibat dalam masalah politik.
tahun 1888, Sultan Ahmad Shah tutup usia. Beliau sempat menulis surat wasiat agar putra saudaranya yang diangkat sebagai penggantinya. Presiden Belanda menyetujui surat wasiat tersebut dan naiklah Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah II sebagai penerus tahta Asahan, jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1915. Selanjutnya, tahta Asahan diteruskan oleh Sultan Saibun Abdul Jalil Shah III. Beliau memegang tahta Asahan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sampai dengan masuknya Jepang dan masa kemerdekaan. Setelah proklamasi tahun 1945, Kesultanan Asahan berintegrasi ke dalam Republik Indonesia. Sekarang, bekas Kesultanan Asahan masuk ke dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.